Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi memiliki program inkubasi wakaf produktif dengan tujuan sebagai wahana transformasi sumber daya nazir menjadi sumber daya manusia yang memiliki jiwa usaha yang kreatif, inovatif, dan visioner. Sejatinya, wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Melalui pendekatan inkubasi, Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan untuk tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi tetapi sulit mengembangkan lantaran keterbatasan modal. Pada tahun 2023, untuk lingkup Provinsi Jambi, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menyerahkan wakaf produktif kepada Pondok Pesantren Darul Aufa yang beralamat di Jalan Nes 2, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Di atas tanah wakaf yang memiliki potensi budidaya ikan, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan modal senilai 100 juta rupiah yang diperuntukkan bagi pembuatan kolam, penyediaan bibit hingga pemberian pakan ikan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi yang merupakan panjangan tangan dari Menteri Agama di tingkat provinsi tentu memiliki program-program kerja yang berkaitan dengan manajemen, administrasi, termasuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan umat beragama, lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Nah, di sini salah satu kewajiban kita itu adalah dari aspek internal memberikan pelayanan dan melakukan pengelolaan yang baik terhadap proses pengelolaan administrasi dan manajemen. Nah, dari aspek administrasi dan manajemen ini kita melakukan penguatan transformasi digital dari aspek pelayanan dan sebagainya. Kita melihat Kementerian Agama sekarang sudah berubah menjadi birokrasi yang modern, tapi tidak meninggalkan aspek-aspek religius di dalamnya. Kemudian juga pengabdian kita juga berkembang ke wilayah-wilayah lain, misalnya di bidang pendidikan di pondok pesantren. Salah satu program unggulan itu adalah kemandirian pondok pesantren, dan ini diperkuat dengan berbagai kegiatan. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kantor Wilayah Agama Provinsi Jambi memiliki program kerja, diantaranya yang pertama itu terkait dengan pembinaan penyuluh agama Islam. Yang kedua, pembinaan dan pelaksanaan MTQ dan seni budaya Islam. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan zakat. Yang keempat, pemberdayaan wakaf dan kemitraan umat. Terkait dengan wakaf di masyarakat hanya dikenal dengan 3M. Yang pertama wakaf madrasah, yang kedua wakaf masjid, dan yang ketiga wakaf makom, kuburan. Sebenarnya wakaf itu di samping wakaf tanah untuk masjid, madrasah dan makam atau kuburan, juga ada wakaf yang produktif sifatnya. Wakaf produktif ini sebenarnya pada masa Rasulullah, masa sahabat itu ianya wakaf produktif yang ada di wakaf kebun, wakaf kendaraan dan sebagainya yang untuk dikelola secara produktif oleh masyarakat dan nilai manfaatnya itu untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Untuk program Kementerian Agama terkait dengan wakaf produktif itu ada bantuan yang namanya inkubasi wakaf produktif
Tujuannya untuk apa? Kementerian Agama itu membantu masyarakat yang punya tanah wakaf, nanti dilihat potensinya apa. Potensinya umpamanya potensi perikanan, perkebunan, pertanian dan sebagainya, itu nanti diberikan modal seperti yang ada di Pondok Pesantren Darul Aufa. Itu ada potensi untuk pengelolaan ikan, jadi dibantu modal untuk pembuatan kolam, bibit ikan dan pakan ikannya. Wakaf produktif itu tujuan utamanya adalah bagaimana mauquf alih atau penerima manfaat wakaf itu kedepannya menjadi wakif baru. Artinya apa? Artinya berkelanjutan dan menjadi usaha, sehingga manfaat wakaf produktif itu selalu dapat dirasakan oleh masyarakat secara terus-menerus. Untuk target capaiannya, ini kan di masyarakat kan, maka dari itu kita melatih dengan program inkubasi itu, membimbing masyarakat, di mana SDM Nazir ini tidak hanya vakum gitu, tapi bisa mengembangkan potensi wakaf itu berbentuk produktivitas, apa yang bisa dikelola sehingga bisa dikembangkan dan bisa menghasilkan. Ketika itu bisa menghasilkan, kan wakaf itu tetap ada, pokoknya asal hartanya tetap ada, tapi hasilnya itu terus bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu kegiatan yang kita lakukan pada tahun 2022-2023, kita memberikan bantuan inkubasi terhadap berbagai pondok pesantren. Salah satunya adalah misalnya di Pondok Pesantren Darul Aufa, Kementerian Agama RI membantu sebesar 100 juta untuk inkubasi dan peningkatan ekonominya. Dan ini dimanfaatkan oleh pondok pesantren itu untuk perikanan, budidaya perikanan. Itu salah satu contoh ya, dan alhamdulillah itu sudah berhasil, dan banyak lagi program-program lainnya berkaitan dengan kemandirian pondok pesantren ini. Kemudian juga kita memanfaatkan dan mendorong pemberdayaan dana-dana umat, misalnya dana dari Badan Amil Zakat juga kita dorong ke pondok pesantren. Kemudian dana-dana yang lain juga dari APBN kita juga banyak mengucurkan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan rumah-rumah ibadah di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi untuk tahun 2023 itu ada 2 lokasi untuk khusus wakaf produktif. Jadi ada yang di Tebo Tengah, di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Itu ada juga bantuan inkubasi wakaf produktif untuk usaha perkebunan sawit. Jadi mereka dibantu modal 100 juta, mereka bisa membeli bibit, pupuk, dan bisa membuat lahan sawit itu sehingga bisa nanti bermanfaat hasilnya itu untuk kepentingan mauquf alihnya itu. Nah, untuk yang di Darul Aufa itu berbentuk peternakan ikan. Jadi dibantu situ sama ya, bantuannya sama senilai 100 juta, dan itu dipergunakan untuk pembuatan kolam, kemudian bibit ikan dan pakannya. Dan alhamdulillah untuk di Darul Aufa itu sudah menghasilkan dan mereka juga sudah mengembangkan produktivitasnya, pengolahan ikan patin itu menjadi makanan ya, seperti abon ikan patin dan mie yang berasal dari ikan.
Pesantren Darul Aufa berlokasi di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Pondok Pesantren Darul Aufa ini didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak almarhum Dr. Andes Kiai Haji Zuhdi Al-Mijri. Pondok pesantren ini sudah memiliki santri yang mereka berasal dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, begitu juga dari Provinsi Riau, yaitu daerah perbatasan Batu Ampar, Kemuning, dan Keritang. Nah, saat sekarang ini Pondok Pesantren Darul Aufa telah memiliki beberapa jenjang pendidikan formal, yakni dimulai dari pendidikan anak usia dini PAUD Darul Aufa, kemudian ada juga Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Aufa, Madrasah Sanawiyah Darul Aufa, dan Madrasah Aliyah Darul Aufa. Selain itu, pendidikan non formalnya adalah Pondok Pesantren Darul Aufa dan Taman Pendidikan Al-Quran Darul Aufa. Darul Aufa saat ini telah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kemampuan dan keahlian para santri, bukan hanya di bidang pendidikan atau ilmu-ilmu yang bersifat agama, tetapi juga Pondok Pesantren Darul Aufa mempersiapkan para santri untuk memiliki keterampilan hidup atau life skill seperti di bidang pengolahan pertanian, di bidang peternakan, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Oleh karena itu, Darul Aufa yang merupakan arti dari bahasa Indonesia, Darul itu adalah kampung dan Aufa itu adalah sempurna, maka pendiri Pondok Pesantren Darul Aufa, almarhum Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zuhdi Al-Mijri, memang berkeinginan untuk menciptakan para santri yang putra dan putri adalah santri yang memiliki ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu akhirat saja, tetapi juga menguasai dan mumpuni di bidang ilmu keterampilan duniawi. Pondok Pesantren Darul Aufa di awal berdirinya tahun 1990 hanya memiliki luas lahan sekitar 75 tumbuk, nggak sampai 1 hektar. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah di tahun 2023 ini Pondok Pesantren Darul Aufa telah memiliki luas lahan sekitar 25 hektar. Di antara 25 hektar itu ada salah satunya adalah sertifikat tanah wakaf yang ditujukan untuk tanah wakaf Masjid Al-Aufa yang kurang lebih luasnya adalah 13.455 meter persegi. Nah, saat sekarang ini fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Darul Aufa meliputi sudah memiliki gedung asrama untuk para santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Aufa tinggal, kemudian memiliki gedung sarana belajar, memiliki tempat ibadah, masjid dan musola putri, kemudian juga memiliki balai latihan kerja komunitas atau yang disingkat dengan BLK, kemudian juga memiliki kantor yayasan, memiliki juga beberapa fasilitas-fasilitas lain olahraga, dan juga mungkin lahan untuk dijadikan sebagai tempat latihan bagi para santri di bidang perkebunan kelapa sawit, hortikultura, begitu juga dengan perikanan dan peternakan. Tanah wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darul Aufa pada awalnya adalah merupakan diperuntukkan untuk pembangunan Masjid Al-Aufa. Kemudian di atas tanah seluas itu, tanah wakaf ini memiliki potensi berupa lahan yang bisa dijadikan sebagai kolam. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada pihak Kementerian Agama agar dapat tanah wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darul Aufa ini lebih produktif lagi, bukan hanya digunakan sebagai tempat rumah ibadah saja, tapi juga bisa menjadikan wakaf produktif. Oleh karena itu kami pada tahun 2022 kami mengajukan proposal kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendapatkan bantuan inkubasi wakaf produktif. Alhamdulillah bantuan ini dikabulkan dan pada tahun 2022 kami mendapatkan besar dana bantuan yaitu 100 juta rupiah.
Bantuan dana 100 juta rupiah ini 75% kami gunakan untuk normalisasi kolam ikan, yaitu sekaligus membuat tambak-tambak daripada kolam dinding ikan ini, karena memang kondisi sebelum mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama ini, ketika hari hujan yang durasinya cukup lama sekitar 2 jam akan menyebabkan kolam-kolam ikan ini akan mengalami banjir. Begitu juga pada musim kemarau, kolam-kolam ikan ini akan menjadi kering. Oleh karena itu, dengan bantuan inkubasi wakaf produktif dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia ini, alhamdulillah kami bisa membuat kolam ikan dengan ukuran 80 meter kali 20 meter. Kami jadikan 2 petak kolam, dan saat sekarang ini sudah kami gunakan untuk membudidayakan ikan berupa ikan patin dan ikan gurami. Nah, ikan patin ini jumlahnya sebanyak 4.000 ekor dan ikan gurami sebanyak 1.500 ekor. Bantuan inkubasi wakaf dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Pondok Pesantren Darul Aufa memang dianggarkan pada tahun 2022. Tetapi awal pelaksanaan yang bisa kita laksanakan itu berlangsung dari awal Januari tahun 2023. Oleh karena itu, sejak awal Januari sampai saat ini sudah hampir kurang lebih 11 bulan, ikan patin dan ikan gurami yang kami budidayakan di Pondok Pesantren Darul Aufa, khusus untuk ikan patin sudah dapat kami panen atau kami hasilkan. Adapun penggunaan daripada penjualan daripada ikan patin ini ada 2 macam. Yang pertama, kami jual ikan patin ini dalam bentuk ikan basah yang dapat kita panen pertama kali itu hampir 300 kg dengan harga rata-rata itu antara 20.000 sampai dengan 22.000 per kilogram. Akan tetapi daripada kami menjual ikan patin dalam bentuk ikan basah, kami juga melakukan pengolahan hasil ikan patin ini, di mana ikan patin ini telah berhasil diolah oleh santri-santri dan majelis guru Pondok Pesantren Darul Aufa untuk dibuat menjadi olahan patin berupa abon ikan patin dan mie ikan patin, yang masing-masing kalau kita kalkulasikan abon ikan patin itu laku dijual di masyarakat itu kurang lebih harganya sekitar 27 sampai 30.000 per bungkus. Adapun mauquf alaih atau yang pemanfaat dari penerima manfaat dari program inkubasi wakaf di Pondok Pesantren Darul Aufa itu lebih kami fokuskan kepada santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Aufa. Yang pertama, karena memang sebagian besar santri-santri kami yang belajar di Pondok Pesantren ini rata-rata dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga selain itu kami juga bantukan kepada para majelis guru, para ustadz ustazah yang mereka ketika mengabdi dan mengajar di Pondok Pesantren Darul Aufa ini, mereka juga sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan. Oke, oleh karena itu kami memberikan bantuan ini guna untuk menunjang, membantu daripada para majelis guru yang melaksanakan kuliah, paling tidak untuk membantu transportasinya ataupun untuk membeli ATK. Begitu juga dengan santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Aufa. Kami atas nama Pondok Pesantren Darul Aufa yang telah mendapatkan bantuan inkubasi wakaf produktif dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia melalui Bapak Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
yang telah memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren Darul Aufa guna untuk meningkatkan kembali bagaimana tanah wakaf yang telah kami miliki sehingga berkembang dan menjadi produktif untuk di masa-masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari yang juga telah memberikan support, memberikan dukungan sehingga bantuan ini dapat terlaksana di Pondok Pesantren Darul Aufa. Mudah-mudahan bantuan inkubasi wakaf produktif ini dari tahun ke tahun akan semakin terus berkembang, kemudian jumlah nominalnya juga ditingkatkan. Semoga bantuan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darul Aufa ini juga dapat kami kembangkan untuk usaha-usaha yang lain. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan budidaya ikan kolam air tawar, ikan patin dan ikan gurami di Pondok Pesantren Darul Aufa ini terus dapat berjalan dengan baik dan tentu dapat meningkatkan taraf ekonomi khususnya bagi mauquf alaih yang ada di Pondok Pesantren Darul Aufa, yakni para santri, para majelis guru, serta memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren Darul Aufa. Jadi hasil yang kami beli manfaatnya cukup untuk diri saya dan keluarga dan juga manfaat untuk masyarakat Desa Sungai Buloh, yaitu kami jual itu di pasar Selasa, yaitu pasar mingguan. Itu cukup lumayan kami jual, hasilnya cukup untuk keluarga, dan itu juga kami jual hasil dari ikan patin yang ada di Pondok Pesantren, itu kami jual juga di luar Desa Sungai Buloh. Dan juga manfaatnya juga cukup untuk di Desa Sungai Buloh, juga di luar daripada Desa Sungai Buloh. Harapan kami di sini sebagai pembeli daripada hasil ikan patin di Pondok Pesantren Darul Aufa, harapan lagi bisa diperbanyak lagi daripada kolam yang ada. Sekarang ada kolam 2, yaitu kolam patin dan gurami. Jadi sekali lagi kami dari pembeli harapannya besar, itu bisa ditambah lagi kolam-kolam yang ada di Pondok Pesantren Darul Aufa. Di sini kami sebagai pembeli mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Darul Aufa yang telah membantu daripada perekonomian keluarga kami dan juga masyarakat. Semoga nanti dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan adanya wakaf produktif ini bisa berlanjut dan bisa bertambah maju lagi. Saya perwakilan dari santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Aufa. Baiklah, dengan adanya kegiatan budidaya kolam ikan patin di Pondok Pesantren Darul Aufa, kami sangat berbahagia dan sangat bersyukur atas kegiatan ini, yang dimana kami dapat belajar mulai dari pembibitan ikan patin, kemudian pemeliharaan, kemudian pemberi pakan dan manen, sekaligus memasarkannya. Dalam kegiatan ini kami dikasih jadwal piket seminggu sekali pergantian jadwal piket tersebut, yang dimana mulai dari pemberian pakan ikan, selanjutnya pengecekan kebersihan kolam ikan dan keamanan di bagian sekitar kolam ikan. Yang kami tunggu-tunggu ialah jadwal pada saat panen ikan, karena waktu itulah memiliki keseruan tersendiri, karena kami bisa melihat langsung bagaimana ikan itu dari yang kecil kemudian dia bisa besar. Di waktu itulah kami sangat senang karena kami bisa melihat langsung hasil peliharaan kami. Kemudian kami juga bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, karena pada saat itu banyak pembeli dan masyarakat sekitar yang datang ke lokasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan wakaf produktif ini kepada kami. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang telah membimbing dan mensupport kami. Mungkin saja setelah mondok ini kami bisa menjadi pengusaha yang sukses di bidang budidaya ikan.
Alhamdulillah Pondok Pesantren Darul Aufa menerima bantuan wakaf inkubasi produktif tahun 2022 dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kami sangat berterima kasih, yang mana kami memelihara ikan gurami dan ikan patin. Jadi selain ikan patin tersebut dijual secara fresh, nah kami berinisiatif ikan tersebut kami olah menjadi makanan. Adapun dari bahan patin tadi, ikan patin kami olah menjadi abon patin, kemudian kami olah juga menjadi mie patin, kemudian menjadi cendol. Cendol juga di dalamnya ada tambahan ikan patin. Selain kami menjual mentah secara fresh ikan patin tersebut, jadi ikan patinnya kami olah. Itu selain kalau jadi abon kan awet gitu Bu, awet. Kalau udah menjadi abon patin kan 2 bulan, itu kurang lebih 2 bulan. Nah, kemudian jadi mie patin juga awet, bisa 4 bulan. Kemudian kalau cendol patin mungkin lebih seger gitu. Jadi produk ikan, olahan ikan tersebut bisa awet. Kemudian bisa digemari juga oleh anak-anak yang tadinya susah makan ikan, kita olah seperti menjadi abon patin, mereka jadi senang makan ikan. Kan gizinya tinggi ikan patin tersebut. Setelah kami produksi ikan tersebut menjadi olahan abon patin, mie patin, kemudian cendol mengandung ikan patin, kami jual ke toko-toko terdekat, kemudian wali-wali santri yang mau pesan, kemudian kita jual juga produksi ini secara online. Yang memproduksi olahan ini dari para santri, kemudian para alumni BLK. Nih kebetulan kita Pondok Pesantren Darul Aufa memiliki gedung BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, jadi kita bekerja sama, alumni BLK tersebut dan para santri yang sudah alia. Produk olahan ikan patin ini dilakukan secara higienis, layak konsumsi, sehat dan halal. Harapan kami, olahan ikan patin Pondok Pesantren Darul Aufa lebih dikenal secara luas oleh masyarakat. Saya salah seorang alumni Pondok Pesantren Darul Aufa yang mendapatkan manfaat dari inkubasi kolam ikan patin. Di sini saya diajak oleh ustazah saya untuk mengikuti pelatihan pembuatan abon patin, mie patin, dan cendol patin. Dari situ saya dapat ilmu dan dapat saya amalkan di masyarakat saya di Desa Ladang Pris. Dari situ saya amalkan dan saya dapat membuka peluang usaha. Dapat saya jual, saya pasarkan ke tetangga-tetangga sekitar saya. Semoga usaha rumah tangga yang saya tekuni ini pemasarannya bisa jauh lebih pesat lagi, tidak hanya di sekitar tetangga tapi bisa keluar daerah, sehingga saya dapat bisa menjadi seorang pengusaha pengolah ikan patin yang sukses. Kami ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Darul Aufa, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah kami bersyukur bisa membuat olahan dari ikan patin, mulai dari mengetahui bahan-bahannya, cara membuatnya, dan pemasarannya. Khususnya untuk Darul Aufa, kita berharap dengan usaha abonnya, kemudian mie yang dikelola, itu kan untuk sementara ini kan hanya untuk dipasarkan di pondok pesantren dan untuk santri. Dan kita berharap bisa dikembang luaskan, dipasarkan secara luas, dan nanti kedepannya bisa hasil dari penjualan abon tadi dan mie tadi, itu bisa diberikan manfaatnya kepada santri.
berupa beasiswa, kebutuhan peralatan pendidikan mereka. Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, khususnya bidang penais dan zakat wakaf, itu memang kita setiap tahunnya ada itu program inkubasi, dan kita berharap memang masyarakat bisa mengusulkan di mana ada tanah wakaf yang strategis, umpamanya letak lokasinya strategis, baik itu di masjid, di pondok pesantren atau di madrasah, itu bisa mengusulkan kepada kita apapun usahanya. Yang penting usaha itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Usaha itu hasilnya bisa itu bentuk perhotelan, bentuk asrama, kemudian juga bentuk usaha-usaha lain seperti cucian mobil umpamanya, kan itu bisa. Jadi dengan bantuan ini hanya dorongan, namanya juga wakaf produktif. Kita ingin ketika setelah kita memberikan bantuan itu, mereka bisa mengembangkan bantuan itu menjadi usaha yang berkelanjutan. Jadi tidak berhenti pada bantuan itu. Jadi ini hanya modal awal bagi mereka agar bantuan itu bisa berkembang sampai mereka betul-betul tempat usahanya mapan. Kemudian dengan modal awal itu mereka bisa survive, jadi tidak mati pada modal awal itu, tapi bisa dikembangkan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Bahkan kita berharap bantuan ini juga berpengaruh kepada lembaga-lembaga lain dan masyarakat sekitar, karena pondok pesantren itu kan fungsinya satu, fungsi keagamaan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan, dan fungsi ekonomi ada di dalam itu. Jadi ini lembaga yang sangat lengkap saya kira. Dan pondok pesantren ini kan hari demi hari pengaruhnya terhadap masyarakat itu luar biasa, terhadap masyarakat sekitar. Dan kita mendorong pondok pesantren ini betul-betul bisa berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di Indonesia ini. Dengan pemanfaatan tanah wakaf produktif bernilai ekonomis, diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mauquf alaih kepentingan kemaslahatan umat. Santriwan, santriwati Pondok Pesantren Darul Aufa. Yes, Allah.